Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Mudah-mudahan juga hari ini Budina berharap anak-anak sudah mandi, sudah sarapan ya, sudah melakukan pembiasaan seperti biasa, membaca Al-Quran, membaca buku, mau buku cerita ataupun buku-buku yang lainnya. Nah, sebelum kita belajar anak-anak, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pada hari ini kita akan belajar di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan. 1. Siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan. Yang kedua, siswa mampu membuat daftar tentang kegiatan di perpustakaan. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan tepat. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar berikut ini. Di sini ada Siti, ada Dayu, ya, dan ada Lani. Mereka sedang bermain di kebun sekolah. Nah, pada saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah itu terdapat tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Nah, coba anak-anak sekarang cari sebuah dongeng ya yang menceritakan tentang binatang atau hewan kupu-kupu, cerita fabel ya. Nah, di sini ibu sudah punya nih ceritanya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak simak ceritanya, dongengnya pasti menyenangkan. Dongeng fabel kupu-kupu berhati mulia. Ayo kita dengarkan sebuah dongeng tentang seekor kupu-kupu yang memiliki hati yang baik. Yuk kita mulai. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang ingin berjalan-jalan di kebun sekolah. Hari yang cerah ini sepertinya waktu yang tepat untuk berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang indah. Aku ingin segera berangkat berjalan-jalan. Sang semut pun berangkat seorang diri. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Di kebun sekolah terdapat berbagai macam buah, sayur, dan bunga-bunga. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Perhatian semut teralihkan ketika ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut langsung menghampiri kepompong itu. Ia langsung saja mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong,
Alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo kita jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Tapi Kepompong hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan lagi di kebun sekolah itu. Akan tetapi, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Karena hujan yang tak kunjung berhenti, akhirnya kebun sekolah itu dipenuhi dengan lumpur. Semut yang berjalan dengan tidak hati-hati akhirnya terjatuh ke dalam lumpur. Ia sangat ketakutan. Semut itu berteriak meminta pertolongan sekencang mungkin. Tolong, tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong aku. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting ini. Lalu, si semut pun memegang erat-erat ranting yang diberikan oleh kupu-kupu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Akhirnya semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah Kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata Kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Seru kan? Itu cerita tentang menceritakan kupu-kupu yang berhati mulia. Nah, sekarang kita akan cari mengenai hal-hal apa saja yang ada di dalam cerita tadi. Yang pertama, tokohnya dulu. Ada siapa saja di dalam cerita tadi? Yang pertama ada sang semut. Kemudian yang kedua ada kupu-kupu atau kepompong. Kemudian wataknya, watak dari si semut ini bagaimana anak-anak? Ya, dia itu sombong ya. Dia tuh suka mengejek, suka menghina ya kepada kepompong. Kemudian watak dari kupu-kupu atau kepompong kebalikannya dari semut ya, dia itu baik hati, suka menolong, tidak membalas ejekan dari si semut. Nah, sekarang amanatnya yang disampaikan kepada kita dari cerita tadi apa sih? Nah, diantaranya nih, jangan suka mengejek atau menghina orang lain ya anak-anak. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Jadi jika kita menghina seseorang, maka kita termasuk juga menghina penciptanya ya. Siapa penciptanya? Yaitu kita menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari semua benda-benda yang ada di bumi atau di alam semesta ini. Kemudian pesan atau amanat yang kedua, kita agar senantiasa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan ya. Jangan diam saja ketika orang lain sedang kesusahan, kita diam saja, itu tidak boleh ya, tapi harus segera menolongnya. Kemudian amanat yang ketiga, kita harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan ya anak-anak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi ya, tapi harus kebaikan. Karena dengan kita membalas kejahatan seseorang, maka orang yang membuat atau jahat kepada kita akan sadar ya bahwa
perbuatan yang dia lakukan itu tidak baik ya. Tetapi kalau kita membalasnya dengan kejahatan lagi, maka kemungkinan orang tersebut tidak akan sadar terhadap kelakuan jahatnya itu ya anak-anak. Nah, kemudian latar di dalam dongeng tadi itu di mana anak-anak? Iya, yaitu di kebun sekolah. Nah, itu hal-hal yang ada di dalam cerita tadi ya anak-anak. Sekarang coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan cerita tadi ya. Yang pertama, mengapa semut mengejek kepompong? Ya, karena menurut semut kepompong itu adalah jelek ya dan tidak bisa kemana-mana. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Ya, dia itu hanya bisa diam ya, tidak bisa membalas ejekan semut. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ketiga, mengapa semut meminta tolong? Kemudian keempat, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Yang kelima, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Yang keenam, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Yang ketujuh, tuliskan janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Jawabannya berdasarkan cerita tadi ya anak-anak. Tulis bukunya di buku tulis. Nanti ibu akan koreksi jawaban anak-anak ya. Nah, sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka itu gemar sekali meminjam buku cerita ya. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, sekarang coba anak-anak cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Apakah anak-anak pernah pergi ke perpustakaan? Waktu di kelas 1 mungkin pernah ya diajak sama ibu guru mengunjungi perpustakaan. Nah, kegiatan yang di perpustakaan apa saja anak-anak ya? Nah, teman-temannya suka kegiatan apa di perpustakaan itu? Apakah suka membaca buku atau hanya main-main saja? Atau apa yang kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kamu ketika di perpustakaan? Nah, kalau anak-anak lupa mengenai kegiatan yang suka dilakukan oleh temanmu ketika pergi ke perpustakaan, bisa ya di chatting ya anak-anak melalui WA atau di telepon ya, boleh ya. Coba sekarang contohnya nih. Yang pertama, Reja itu kesukaannya atau kegiatan kesukaan di perpustakaan membaca buku cerita binatang atau cerita dongeng fabel ya. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Cari temennya ya. 5 saja ya anak-anak, 5 teman. Coba tuliskan kegiatan kesukaannya. Ya, kalau misalnya kegiatan kesukaannya itu lari-lari saja atau main-main saja, tuliskan ya. Kalau sukanya itu membaca ya, tulis ya. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak berlatih ya. Di sini perhatikan ya anak-anak. Ada beberapa tumpuk buku ya. Coba diperhatikan. Yang pertama ada dua buku ya, 2 buah buku. Buku yang berdiri itu dapat yang berdiri ya. Nih. Coba diperhatikan yang berdiri itu ada berapa jumlahnya? Ada 1 ya, jumlah bukunya ada 2. Maka ini menunjukkan pecahan 1,
per 2 ya. Kemudian tumpukan buku berikutnya, coba perhatikan. Buku warna merah. Tuh, warna merah itu buku yang paling atas ya anak-anak. Jumlahnya ada berapa buku yang warna merah? Dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Ingat, buku yang warna merah itu ada 1 ya. Dan jumlah seluruh bukunya itu ada 4. Jadi 1 dari 4. Jadi ini menunjukkan pecahan berapa, diisi ya anak-anak. Kemudian tumpukan buku berikutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa anak-anak? Yang memiliki pita tuh coba dilihat ya, ada berapa dari berapa jumlah buku, ditulis ya. Kemudian buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping. Nah, ini jumlah bukunya ada 3 ya anak-anak. Nah, yang pitanya, yang berpitanya ada 1. Jadi ini pecahan berapa? Nah, kemudian yang terakhir, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa anak-anak? Nih, coba ya diisi. Nah, sekarang anak-anak kegiatan berlatihnya yaitu memasangkan tumpukan buku di samping kiri dengan pecahan yang ada di samping sebelah kanan ya. Coba dilihat tanda yang buku-buku yang bertanda silang itu menunjukkan pecahan berapa dari jumlah buku yang ada ya. Misalnya contoh yang pertama tuh, buku yang bertanda silang itu kan 1 jumlahnya, kemudian jumlah bukunya semuanya ada 3, jadi itu 1 dari 3, jadi menunjukkan pecahan 1 per 3. Nah, tumpukan buku-buku yang ke bawahnya coba anak-anak pasangkan ya. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua pembelajaran hari ini ada manfaatnya ya. Dan mohon maaf apabila dari Ibu ada kekurangan ya. Dan Ibu harapkan semuanya kita berada dalam keadaan sehat ya. Terusnya tidak ada yang sakit ya. Selalu jaga protokol kesehatan ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker, tidak berkerumun. Itu aja dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.